Halo teman-teman seller Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video saya, kenalin, saya Burhan Alfironi Muktamar, saya adalah seller mentor Shopee. Nah, pada video kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk diskusi sih, sharing-sharing tentang bagaimana membuat judul di Shopee. Ya, masih dalam kategori judul sih. Kemarin kita udah diskusi tentang duplikat kata kunci. Nah, kalau sekarang saya mau diskusi tentang penempatan kata kunci dan bagaimana sih si mesin pencari itu membaca kata kunci kita. Gitu ya. Karena kenapa saya buat video ini? Karena saya banyak banget lihat ya teman-teman tuh masih salah. Sebenarnya bukan salah sih, mungkin teman-teman berawal dari takut karena teman-teman pengen mengincar sebuah kata kunci. Misalkan kata kunci, anggap aja meja laptop, meja lipat, meja portable, seperti itu. Akhirnya teman-teman ngetikin semuanya, meja lipat, meja laptop, meja portable. Nah, di situ kata mejanya diulang 3 kali. Meja, meja. Dan kalau mau meja-meja yang lain, ya nanti mejanya banyak banget. Oke, jadi mejanya ini jadi diulang-ulang. Nah, salah satunya ini juga duplikat kata kunci ya. Jadi diulang-ulang kata kuncinya sebenarnya nggak guna banget, ya kan? Malah memenuhi research. Nah, sebenarnya gimana sih ketakutan kalian? Kalau saya lihat sepertinya kalian tuh takut tentang posisi sebuah kata itu dibaca, ya. Mungkin bagi kita kan ya, meja makan dengan makan meja ya berbeda. Kalau meja makan ya berarti meja untuk makan. Kalau makan meja ya rayap lah ya, kita makan meja gitu. Tapi sebagai dari sebuah sistem itu dianggapnya sama. Oke? Kok bisa seperti itu? Kita akan jelaskan, oke ya. Saya akan jelaskan, tapi ini saya kecilin dulu muka saya ya. Nah, teman-teman, untuk menjelaskan terkait bagaimana sebuah sistem itu membaca, biar teman-teman lebih yakin dengan apa yang saya sampaikan, saya mau sedikit memperkenalkan masa lalu saya ya. Jadi dulu itu saya pernah bekerja jadi seorang programmer, ya. Lebih tepatnya di bagian Android Mobile Apps Developer. Nah, itu adalah bagian front end, ya. Kalau mungkin bisa sedikit dicek, saya punya LinkedIn ya. LinkedIn saya mungkin ya, biar teman-teman tahu dulu. Jadi teman-teman yakin dengan apa yang saya sampaikan, tapi tetap ini nggak menggurui ya. Jadi ini hanya sharing aja. Kalau misalkan dikira teman-teman oh iya itu masuk akal, cocok, itu yang bisa diaplikasikan. Tapi kalau misalkan nggak cocok ya sudah, cuekin aja. Oke, kita coba lihat profilnya. Jadi nanti kan nggak lucu nih, ini seller kok ngomonginnya teknis dalam segi teknis pemrogramannya gitu kan, memang bisa dipercaya gitu kan. Nah, ini biar tidak bikin istilahnya kenapa kok saya berani ngomong kayak gitu ya. Ini koneksinya agak ya. Nah, ini pengalaman kerja saya dulu. Kalau ini dulu di Astra ya, saya jadi tukang las dulu pas masih lulus SMA. Kemudian pas fase kuliah itu saya udah aktif ya di bagian dunia pemrograman sebenarnya. Saya jadi asisten dosen untuk pemrograman dasar, asisten dosen untuk struktur data, asisten dosen sistem basis data, ini tentang basis database ya. Kemudian asisten dosen pemrograman lanjut, asisten dosen statistik, asisten dosen pemrograman 2, asisten dosen PBO pemrograman berbasis objek 2, asisten dosen struktur data lagi. Dan kemudian saya ini mulai bekerja jadi Android developer, mobile Android developer ya di PT Polatik, di PT Innovidia, PT Zuragan, terakhir itu di mobile application developer di Asia Quest Aki Indonesia. Dan sekarang saya jadi dosen, ya. Jadi memang ada beberapa tahun lah ya, ada beberapa tahun pengalaman dari tahun 2014 lah, dari 2014 sampai terakhir 2019, sekitar 5 tahun lah saya jadi programmer di Android gitu kan. Makanya saya berani menjelaskan terkait bagaimana sih sistem itu bekerja. Jadi itu hanya untuk memperlihatkan nggak omong kosong gitu ya. Biar sedikit sedikit meyakinkan lah ya. Saya juga ngajarnya pun mengajar Android developer juga, sama satunya itu basis data. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa video di YouTube saya, itu ada beberapa konten untuk Android mobile apps developer tapi untuk mahasiswa saya. Nah, apa hubungannya sebenarnya itu dengan penempatan kata kunci ini? Jadi saya nggak mau langsung
ngasih tahu des sama teman-teman itu tahu isinya kayak apa. Nanti teman-teman jadi nggak bisa mengikuti perkembangan kalau nanti ada perubahan. Nah, pada dasarnya pada saat kita itu mendevelop itu ada yang namanya front end developer sama ada back end developer. Oke. Nah, front end developer kalau teman-teman menggunakan aplikasi Shopee ya itu yang mengerjakan aplikasi Shopee itu yang teman-teman gunakan. Yang kalian sentuh-sentuh itu adalah front end developer. Sedangkan back end developer itu adalah orang di belakang layarnya. Mereka yang mengurusi database-nya, mengurusi bagaimana data itu diproses dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk memperjelas itu sebenarnya kata kunci penempatannya itu seperti apa? Itu saya pengen menunjukkan kalian dulu bagaimana sih kalau kita melakukan pencarian di Shopee. Oke, teman-teman. Nah, front end ini kan tadi bagian depan ya, bagian aplikasi Shopee-nya itu. Ketika customer itu melakukan pencarian, maka dia akan nge-hit yang namanya adalah API. API ya, istilahnya API itu adalah sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah formula yang disediakan oleh back-end developer supaya si front-end ini bisa mengakses datanya, ya. Misalkan API-nya ada API search gitu, API search. Jadi dia ini tugasnya nanti kalau si front-end developer tuh manggil API search gitu, maka back-end udah tahu, oh berarti dia lagi mencari sesuatu gitu. Nah, syaratnya search itu apa aja? Gitu. Namanya parameter. Nah, sekarang saya pengen coba kita searching meja makan. Oke. Nah, teman-teman lihat ini di bagian atas. Ketika saya nge-search meja makan, nah menjadinya seperti ini kan. Ini kan saya breakdown biar teman-teman, biar bisa jadi developer handle nanti. Oke, sedikit API-nya search. Ini contoh API-nya ya. Oke. Lihat ini http://shopee.co.id ini adalah domain, ya kan? Kayak www.google.com itu domain. Kayak teman-teman biasa www.yahoo.com, nah itu adalah domain atau alamatnya. Jadi di sini kita menggunakan alamat domainnya yaitu www.shopee.co.id. Ini adalah domain. Oke. Nah, domain saya nggak akan bahas. Nah, search ini adalah API-nya. Oke. Ini alamat atau file yang digunakan yang kita panggil oleh si front end ini untuk diproses si back end. Oke. Maka nanti di sini ada search. Ya. Nama API-nya search. Oke. Kemudian API itu, ya kan, itu ada post, tapi saya nggak akan jelaskan tekniknya jauh-jauh banget. Intinya si backend sudah menyediakan kode API namanya search. Jadi frontend kalau mau mencari sesuatu kamu panggil search ya, kayak gitu. Nah, syaratnya apa? Oh, di sini syaratnya dia butuh parameter atau sesuatu yang menjadi harus dikirim ketika dia melakukan sebuah pencarian, yaitu di sini parameter yang dibutuhkan adalah keyword. Oke, keyword sama dengan meja %20 makan. Oke. Di sini ada meja %20 makan. Ini saya cut dulu. Jadi parameternya, oke ya, ini API-nya, ini parameter. Kemudian ada value. Ada value. Oke, value-nya adalah ini, meja %20 makan. Jadi teman-teman, kenapa kok saya sering banget ya? Nanti besok saya saya jelaskan sih maksud dari %20, kemudian persen apa, nanti ada kode-kode kayak gitu. Nah, secara singkat aja sementara ini teman-teman harus tahu dulu bahwa %20 itu adalah spasi. %20 adalah spasi. Oke ya, meja makan. Jadi meja ini spasi makan. Spasinya itu akan jadi %20. Kalau nggak percaya, saya tambahin kata-katanya. Meja makan minimalis. Nah, kata kuncinya jadi meja %20 makan %20 minimalis. Jadi di sini teman-teman tahu bahwa %20 itu adalah spasi. Oke ya, sampai sini dulu. Nah, berarti nanti si back-end-nya itu akan nge-split. Nge-split itu apa ya? Memisahkan perkatanya itu berdasarkan %20 ini. Berdasarkan persen spasi. Saya yakin betul itu ya. Maka si backend nanti akan mengumpulkan keywordnya. Ya, keywordnya kan tadi misalkan meja makan, ini meja makan. Maka nanti akan ada dua kata di sini, yaitu meja makan. Setiap kata akan di-split berdasarkan spasi. Oke, meja makan. Nah, hasil yang diberikan, ya kan, hasil yang diberikan ke front end, istilahnya itu adalah return value-nya. Kan kita nge-hit nih, kita ngirim nih. Search, kan minta nih si front end-nya. Search
pakai keyword meja makan, meja spasi makan, maka nanti yang dikirimkan adalah judul-judul produk yang mengandung kata meja dan mengandung kata makan. Oke ya, bukan hanya meja makan. Untuk saat ini, tapi Mas, apakah ada yang dia itu istilahnya dua kata yang straight harus bergabung jadi satu? Ada, itu istilahnya adalah n-gram. Tapi menurut saya di Shopee ini belum menggunakan n-gram. Biasa yang menggunakan n-gram, kalau kita dosen-dosen itu melakukan penelitian, itu biasa menggunakan untuk ini, penelitian situs-situs pornografi. Contohnya adalah ada kata ayam, ada kata kampus. Kata ayam positif, kata kampus itu positif, tapi ketika digabungkan ketemu ayam kampus, maka itu menjadi sesuatu yang tidak positif lagi. Maksud ya. Tapi kalau di Shopee ini belum pakai hal seperti itu kayaknya karena saya juga bukan back-endnya Shopee ya. Tapi menurut kacamata saya itu belum. Jadi meja makan, yang penting kata-kata itu ada dan diseplit berdasarkan spasi. Ingat, ini kata kuncinya ya, diseplit berdasarkan spasi. Meja makan. Otomatis di sini mau kita itu nanti mengetikkannya makan meja atau meja makan, hasilnya sama. Yang ditampilkan adalah meja makan. Oke, sebentar, ini ganggu ya. Yang dihasilkan adalah meja makan. Kalau tidak percaya, kita coba aja. Ini tadi saya searching meja makan minimalis. Oke, saya ulang, meja makan minimalis. Oh iya nih. Hasil pencarian itu meja makan minimalis. Ini ya, keluarnya meja makan minimalis. Nah, sekarang saya akan searching. Tadi ada 3 kata berarti ya, meja, makan, dan minimalis. Ada 3 kata. Nah, meja makan minimalis. Karena 3 kata itu urut, Mas. Nah, sekarang saya balik. Minimalis makan meja. Ya, minimalis makan meja. Yang ditampilkan apa coba? Minimalis makan meja. Maka di sini saya akan search. Nah, yang ditampilkan tetap meja makan minimalis. Padahal saya searchnya minimalis makan meja. Sekarang saya balik lagi. Makan minimalis meja. Makan minimalis meja. Ini saya mengetiknya lebih cepat daripada loadingnya ini. Bentar ya, ini kok koneksi saya kayak agak-agak ya. Makan minimalis meja. Oke, kita cari. Oke, yang keluar juga meja makan minimalis. Artinya mau dibolak-balik kayak apapun itu berarti hasilnya tetap sama. Ya, berarti hasilnya tetap sama. Mau dibolak-balik katanya seperti apapun. Oke ya. Jadi baik kita menggunakan kata meja makan minimalis atau minimalis makan meja atau makan minimalis meja. Jadi asalkan ada kata-kata itu di dalam sana, itu bisa kedetek produknya ya. Meja makan minimalisnya akan kedetek. Nah, sekarang apa sih kesalahan yang biasa digunakan? Nah, teman-teman udah paham ya harusnya ya, bagaimana sih ininya di-split, kemudian dipilih per kata kayak gini. Nah, yang penting nanti yang akan dicari oleh si backend, si algoritmanya pencarian itu adalah judul-judul yang mengandung kata-kata ini. Ya. Mau dia di depan, di belakang itu nggak ngaruh. Jadinya ya, nggak ngaruh. Ya kan? Karena nanti akan di-split. Sekarang kesalahan judul yang biasa dilakukan teman-teman. Mungkin ada loh ya, mungkin ada yang udah tahu atau mungkin ada yang salah dan sebagainya. Nah, teman-teman kadang-kadang kan setelah searching research keyword dan bahasa susahnya research keyword ketemu nih, misalkan keywordnya yang bagus adalah baju gamis, kemudian baju gamis wanita atau baju wanita, kemudian ketemu lagi mungkin gamis lengan panjang, kemudian mungkin gamis terbaru. Oke. Nah, contoh yang salah setelah teman-teman itu ketemu keyword-keyword yang setelah teman-teman itu cari, itu adalah teman-teman langsung menggabungkannya semaunya. Jadi baju gamis, baju wanita,
kemudian gamis lengan panjang, kemudian ada tambahan gamis terbaru. Karena teman-teman ngehnya atau taunya ini salah ya, jadi tak warnain dulu, tak warnain ya teman-teman tahu ini tuh salah. Oke, merah ketak sedikit. Nah, baju gamis, baju wanita, gamis lengan panjang, gamis terbaru. Gara-gara teman-teman pada saat riset keyword ketemu nih keyword-keyword yang bagus adalah ini. Mas, caranya riset keyword nanti di video selanjutnya kita bahas bagaimana saya menemukan riset keyword ya, atau kata kunci yang bagus gitu. Nah, sekarang baju gamis, baju wanita, gamis lengan panjang, gamis terbaru. Ini jadinya jelek. Kenapa? Lihat di sini kata baju diulang-ulang. Diulang-ulang. Oke. Kemudian kata gamis pun juga diulang-ulang. Oke, juga diulang-ulang. Ya, jadi ini itu salah. Mengacu pada kemarin tidak boleh duplikat kata kunci, ya. Ini nggak boleh karena terlalu mengulang-ulang. Nah, sekarang ada lagi yang lebih parah, yaitu menggunakan karakter tambahan. Baju, oke, misalkan seperti ini yang kalian mau. Kemudian, nah, baju gamis atau ya, detailnya kan kayak gini ya. Baju gamis dengan panjang, terus, wah ini fatal, ya. Ini fatal. Kenapa fatal? Oke, kita coba cari ya. Kita coba, saya tunjukkan dulu di Shopee. Kalau teman-teman kayak kata-kata kayak gitu tuh di search itu. Di datanya itu seperti apa gitu ya. Di datanya itu dibacanya seperti apa. Kode slash itu dibaca jadi apa. Kodenya apa ya? Persen berapa. Oke, baju spasi gamis. Jadi baju persen 20. Tapi kalau slash itu adalah persen 2F baju ya. Nah, ini ada kode-kode kayak gini nih. Kode-kode kayak gitu tuh bikin ngelama-ngelamain nge-split kata ya, nge-split kata oleh si backend. Dan itu saya sebagai orang data itu nggak suka ya, nggak suka. Kenapa? Bikin lama. Tapi apakah bisa kecari, Mas? Bisa. Tapi bikin lama proses data cleaningnya, ya kan? Tapi saya nggak akan jelasin proses data mining, data cleaning, sama pembuatan algoritma ya. Tapi ini ada proses data cleaningnya, itu membersihkan data. Nah, ini termasuk kita butuh data cleaning, dan ini bikin ribet, ya. Dan saya nggak suka. Kalau saya nggak suka, ya saya pilih yang suka-suka aja. Logikanya seperti itu, ya kan? Ini persen 20, kalau pakai slash persen 2F. Oke ya, slash itu kodenya persen 2F. Kalau ini persen 20. Belum pakai simbol-simbol yang lain. Makanya di apa namanya ya, di panduan Shopee pun di judul itu pasti tidak diperbolehkan menggunakan simbol-simbol tambahan, ya kan? Nah, alasannya seperti ini. Alasannya adalah seperti ini, biar teman-teman tahu. Mas, kok nggak buka di panduan aja sih? Teman-teman, panduan bisa dibaca sendiri. Saya ajarin apa yang nggak ada di sana. Ya, ilmu mahal ini kan ya. Ilmu mahal. Oke, nah ini salah. Ya, ini salah, saya merahin. Terus, Mas, harusnya yang benar gimana sih? Nah, harusnya yang benar adalah ini. Kemudian, kata-kata yang duplikat buang saja. Ini baju kan duplikat, kita buang aja. Kemudian gamis sudah ada kan? Di sini buang aja. Nah, jadi baju gamis wanita lengan panjang terbaru. Ini adalah judul yang paling baik. Kata-kata yang duplikat dihilangkan aja. Nah, dengan kata-kata seperti ini, mau searching baju wanita bisa, searching baju lengan panjang bisa, gamis terbaru bisa, wanita gamis bisa, atau misalkan gamisnya ditaruh di belakang. Mas, ini kalau gamisnya tak taruh di belakang boleh aja. Jadi AI atau algoritma atau sistem itu dia tidak mempengaruhi posisi kata itu ada di mana. Karena nanti ujung-ujungnya dia di-split per kata. Jadi mau dibolak-balik kayak apapun, itu tidak masalah buat sistem. Karena sistem tidak kayak manusia, bacanya pakai perasaan. Dia bacanya sistematis. Jadi yang penting dia terpisah dengan spasi, maka itu dianggap sebagai satu buah kata. Sehingga nanti kata-kata itu mau dipola-alik kayak apapun, dibolak-balik kayak apapun, itu tidak pengaruh. Jadi misalkan seperti ini contoh yang benar ya. Ini contoh yang benar. Sekarang kita bikin lebih ekstrim. Terbaru, panjang, lengan, gamis, baju, wanita. Oke. Pada dasarnya di kacamata sistem, ini sama ini itu sama. Sama saja.
di kacamata sistem. Tapi ya kan, ketika kita membuat judul itu kan ada dua entitas kan, ada dua objek yang terpengaruh oleh judul kita. Pertama sistem, yang kedua adalah customer. Mungkin saya sebagai manusia kalau baca terbaru panjang lengan gamis baju wanita, oke ya. Ya ini di sistem mungkin bisa dikenali, tapi di kacamata customer kan tidak bisa dikenali. Makanya tetap ini masih kurang efektif, oke ya. Berarti yang paling efektif adalah yang ini, baju gamis wanita lengan panjang terbaru. Dari sisi sistemnya efektif, dari sisi customernya juga efektif. Seperti itu. Jadi ketakutan miss ya kan, FOMO ya, fear of miss of takut kalau misalkan itu nggak dapat, jadinya malah bikin kalian melakukan kesalahan. Biasanya kayak gitu. Oke, makanya yang benar adalah seperti itu dan saya tunjukkan. Wah ini, oke. Jadi seperti ini ya, bagaimana kita membuat judul jangan sampai duplikat dan katanya itu dibolak-balik itu nggak masalah kalau di sistemnya itu. Jadi nanti bisa dipraktekkan ketika teman-teman mau mengupload produk baru setelah riset produk, kemudian disusun sebaik mungkin biar dia manusiawi untuk dibaca dan istilahnya sistem friendly lah ya, sistem friendly sama human friendly lah. Jadi itu judulnya memanusiakan manusia dan juga disenangi oleh sistem, maka nanti itu lebih powerful lagi untuk produk kita. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Jadi gak perlu takut lagi, gak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Ini sama aja hasilnya ya, hasilnya sama aja dan tetap akan muncul ya kan, meskipun ini di depan. Jadi ini juga wanita panjang bisa dapat ya. Lengan wanita itu kalau kita searching lengan wanita ini pasti ketemu loh gamisnya. Kita coba ya di Shopee. Kita searching lengan wanita. Apakah yang muncul tangan? Jualan tangan ya, potongan tangan. Mungkin ya gamis-gamis lengan panjang atau handsock kayak gitu. Ya pokoknya yang berhubungan dengan wanita lengan lah ya, wanita lengan, bukan ada yang kata wanita lengan ya. Ya seperti itu dia akan muncul. Oke ya. Jadi tidak saklek ya, mau dibolak-balik kayak apapun itu nggak ngaruh sama sekali. Saya sistem dia nggak ngaruh. Tapi tetap urutannya ditujukan untuk lebih memperkenalkan manusianya. Jadi begitu salah satu trik untuk membuat judul ya, bagaimana membuat judulnya baik. Jadi judulnya nggak terlalu panjang banget, lebih enak dibaca dan terlihat lebih profesional. Jadi ya customer juga lebih percaya ya, wah ini asik ini kan, enak, dilihatnya langsung ngerti itu produknya apa. Oke, gitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Oke ya, semoga nanti bisa nambahin wawasan teman-teman dan semoga nanti performa teman-teman untuk produknya itu di pencarian akan lebih baik lagi. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di komen, nanti kalau ada kesempatan saya akan jawab. Dan kalau misalkan pertanyaan itu saya nilai, oh ini pertanyaan umum nih, kemungkinan banyak orang yang tidak tahu, nanti akan saya buatkan videonya. Oke, sampai gini dulu video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.